Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Oke, bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas cara menentukan kalor atau perubahan kalor reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess yang kita bahas hari ini adalah yang ketiga, yaitu dengan menjumlahkan reaksi-reaksi yang berkaitan, ya. Nah, jadi dalam reaksi ini contoh soalnya adalah ada beberapa reaksi dan sudah dituliskan. Nah, yang ditanya tentukanlah entalpi reaksi dari C2H4 gas ditambah 6F2 gas menghasilkan 2CF4 gas tambah 4HF. Nah, delta-nya berapa, ya? Jadi langkah yang kita lakukan adalah kita menyesuaikan sesuai dengan apa reaksi yang ditanya dengan soal-soal ataupun data-data reaksi di dalam soal. Nah, jadi pertama kita tulis dulu reaksinya langsung yang ditanya. Jadi yang ditanya di sini adalah yaitu reaksi dari C2H4 gas ditambah 6F2 gas akan menghasilkan 2CF4 gas tambah 4HF gas. Nah, dari reaksi yang ditanya inilah nanti kita lihat hubungannya ke dalam reaksi yang dikasih, ya. Nah, pertama kita lihat dulu reaksi pertama atau reaksi yang satu, ya. Nah, reaksi satu tadi ditanya, diketahui di sini, ya. H2F2 menghasilkan 2HF. Kita lihat dari sini berarti ada HF yang berhubungan di bawah, ya. HF di sini dengan yang di sini berbeda dia koefisiennya. Artinya harus kita samakan. Kebetulan posisinya sudah sama-sama di depan tanda panah ini. Jadi nggak usah kita balikkan, hanya kita kalikan koefisiennya. Jadi ini dikali dengan 2. Jadi kalau nanti sudah dikali dengan 2, didapatlah reaksi yang baru. Nah, reaksi yang baru kita tulis di atas menjadi 2H2 gas tambah, karena semua dikali 2F2 gas menghasilkan 4HF gas. Lalu delta H-nya nanti menjadi dikali 2. Kalau tadi belum dikali 2 minus 537. Nah, jadi kali 2 juga delta H, ya. Kalau dikali 2 koefisien delta H juga. Jadi hasilnya menjadi minus 1074 kilojoule. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat reaksi 2, ya. Nah, apa hubungannya dengan apa yang ditanya itu? Nah, jadi hubungannya adalah CF4. Di sini dia koefisiennya masih 1, sementara di sini dia sudah 2. Berarti reaksi ini kebetulan dia posisinya dia sama, jadi nggak usah kita balikkan, ya. Jadi gimana? Kita hanya kali dia dengan 2. Jadi semua reaksinya jadi dikali 2 menjadi 2C solid tambah ini jadi 4Fe gas menghasilkan 2CF4 gas. Jadi ini delta H-nya nanti jadi kamu kali dengan 2. Jadi nilainya menjadi minus 1360 kilojoule. Nah, kemudian reaksi yang ketiga kita lihat apa hubungannya. Nah, di sini hubungannya adalah C2H4.
Ini ada CO4. Jadi gimana reaksinya ini berbeda posisi. Jadi gimana? Kita harus balikkan dia. Jadi ini perlakuannya adalah dibalik. Kemudian kita lihat apakah koefisiennya sama. Kalau sudah sama berarti nggak usah kita kalikan ya. Jadi hanya dibalik saja untuk reaksi yang ketiga ini. Jadi kita balikkan reaksinya menjadi C2 gas, C2H4 gas ya, menjadi tambah menjadi balik ya, menjadi 2C solid tambah 2H2 gas. Deltanya karena dia dibalik, deltanya tadi di sini kan positif, ini positif ya, nggak ada negatifnya, positif ini artinya ya. Tapi karena dibalik, akhirnya nanti dia jadi berubah tanda, jadi minus 52,3. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkanlah semua delta H-nya, berarti delta H-nya menjadi minus 2486,3. Nah, lalu gimana dengan reaksi ini? Apakah harus sama? Ya harus sama. Nah, jadi kenapa dia sama? Kalau dia ada yang berseberangan, berarti coret. Nah, contoh ini berseberangan C ini dengan ini. Atau coret, habis 2 kurang 2 berarti habis. H2 ya, nih coret, habis, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang sama. Nah, ini sama ini. Posisi mereka sama, jumlahkan dia. Berarti jumlahnya jadi 2 tambah 4, 6. Maka jadi 6. Ya. Oke. Lalu yang tidak kena pengurangan turunkan ke bawah, turunkan. Ini jadi ke sini, turunkan. Ini pas, turunkan. Pas ya. Maka reaksinya sudah selesai dan sudah benar. Nah, gitu caranya. Nah, kita buat dulu contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya yang lebih pendek dia reaksinya ya, hanya 2. Nah, misalnya ini dia. Ada diketahui reaksi-reaksi. Pertama adalah C6H12 O6 solid. Nah, ini glukosa ya. Tambah O6O2 gas. Makanya menghasilkan 6CO2 gas tambah 6H2O gas. Tunggu ya, terlalu ujung. Oke, ulang ya. 6CO2 gas tambah 6H2O gas. Didapatlah delta H-nya sama dengan minus 2820 kilojoule ya. Minus ya. Nah, reaksi yang kedua adalah C2H5OH gas ditambah 3O2 gas akan menghasilkan 2CO2 gas tambah 3H2O gas. Didapatlah delta H-nya sama dengan minus 1380. Jadi yang ditanya adalah katanya tentukan delta H dari reaksi C6H12O6 yang solid menjadi 2C2H5OH gas tambah 2CO2 gas. Nah, berapa katanya delta H-nya ini? Nah, sama seperti cara yang pertama tadi, kita tulis dulu apa yang diinginkan ya. Berarti diinginkan C6H12O6 solid menghasilkan 2C2H5OH gas tambah 2CO2 gas. Nah, berapa delta H-nya ini ya. Jadi kita langsung buat
tanda jumlahannya seperti ini. Lalu kita sesuaikan. Nah, pertama reaksi yang pertama kita lihat. Ini reaksi yang pertama, yang kedua ya. Nah, hubungannya dengan apa yang ditanya ini apa? Berarti yang ini hubungannya C6H12O6. Berarti sudah pas. Sudah sama posisinya, koefisiennya juga sudah pas. Jadi nggak usah diubah. Tulis saja langsung. C6H12O6 solid tambah 6O2 gas akan menghasilkan 6 CO2 gas tambah 6 H2O. Delta H-nya sama dengan min 2820. Kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Apa hubungannya dengan apa yang ditanya? Nah, reaksi yang kedua ternyata ini ya, dia berubah posisi. Posisinya sekarang di depan panah. Berarti kita harus putar. Selain itu, koefisiennya di sini sekarang 2. Di sini tadi 1. Jadi perlakuan yang kita lakukan di sini adalah dibalikkan maksudnya ya, dibalikkan reaksinya dan dikali 2. Nah, nanti kalau dikali 2 apa yang terjadi? Koefisiennya jadi dikali 2 semua. Delta H juga dikali 2. Kalau dibalikkan apa yang terjadi? Maka delta H-nya jadi berubah tanda ya. Berarti kita balikkan ya, berarti sekalian dengan kita balikkan dan dikali 2. Berarti ini pertama duluan CO2 nya, berarti jadi 4 ya. 4 CO2 karena dikali 2 koefisiennya 4 jadinya 3 kali 2 6 H2O ya kan, menghasilkan gas ya. Kali 2 berarti jadi 2 C2H5OH gas. Maka delta H-nya nanti menjadi berubah tanda positif 1380 ya. Berarti kita lihat apa yang bersesuaian, apa yang berseberangan. Ada siapa? H2O coret. Apalagi CO2 nya di sebelah sini 4, di sebelah sana di sebelah sini 4, di sebelah sini ini tambah, ini nanti ditambah ini ya, tambah O2 ya. Sini tadi ya. Nah, jadi sini ada ditambah dengan O2, lupa kita tadi sini. Di bagian ini tambah, ini kan ada belum kita tulis kan, dikali 2 berarti tambah 6 O2. Nah, jadi O2 nya kita coret, hilang. Oke. Lalu kita lihat di sini ada 6, di sini ada 4. Kita kurangkan, berarti tinggal sisa 2 lagi. 6 kurang 4 sisa 2. Berarti makanya jadi ada nanti turunkan ke bawah jadi 2 CO2. Ini turunkan ke bawah jadi ini. Ini sudah habis semua ya, sudah habis. Ini turunkan ke bawah jadi ini. Nah, berarti kita langsung kurangkan. Berarti 2820 dikurang 1380. Jadi kalau kita kurangkan ini nanti jadi 4 ya. 40. 7 kurang 3 berarti jadi 4. Berarti 1. Oh, tetap ya, jadi 1. Berarti jadi 1000. Jawabannya menjadi 1000. Ini minus. Tandanya minus karena lebih besar di atas minus ya. Jadi minus 1440 kilojoule. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Nah, jadi tidak ada yang susah. Oke, sekian penjelasannya. Sampai sini kita akan lanjut lagi dalam penjelasan soal yang berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.